Soal nomor 36 ini adalah soal ekonomi makro tentang agregat demand dan agregat supply ya. Apa yang terjadi ketika kurva agregat demand itu lebih besar dari agregat supply? Maka kunci jawabannya mengatakan bahwa terjadi peningkatan tingkat penggunaan tenaga kerja dan pengeluaran agregat. Nah, maka kita perlu memahami dulu kurvanya ya seperti ini. Oke, kemarin kita udah belajar masih di pertemuan di video-video sebelumnya. Itu kita tahu bahwa garis yang 45 derajat ini kita sebut dengan apa? Kita sebut dengan plan expenditure. Actual expenditure. Oke, actual expenditure. Nah, sedangkan kurva yang AD0, AD1 ini kita sebut dengan plan expenditure. Nah, ketika ini juga bisa berarti agregat supply ya. Jadi, anggap yang 45 derajat ini juga merupakan agregat supply, seperti itu. Nah, apa yang terjadi jika agregat demand lebih besar dari agregat supply? Seperti itu. Nah, kita bisa lihat contohnya akan ada yang namanya inflationary gap ya. Kalau misalnya seandainya awal mulanya keseimbangannya di titik A, tiba-tiba agregat demand yang baru itu menggeser keseimbangan ya menjadi di titik E. Tapi apa yang terjadi jika peningkatan agregat demand tidak disertai dengan peningkatan income, maka terjadi inflationary gap seperti itu. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau agregat demand lebih besar dari agregat supply, maka kita bisa lihat keseimbangannya itu output akan naik. Ya. Titik E ini kan menunjukkan peningkatan national income, makanya jawabannya adalah output meningkat menjadi lebih besar dari kondisi equilibrium, sehingga tenaga kerja itu akan meningkat ya. Untuk memenuhi output yang baru maka harus ada peningkatan tenaga kerja seperti itu. Nah, actual expenditure atau aggregate supply juga akan meningkat atau berada di equilibrium yang baru ya di titik E karena akan lebih banyak output yang akan digunakan. Jadi kalau aggregate demand lebih besar dari aggregate supply maka ada peningkatan penggunaan tenaga kerja dan pengeluaran agregat ya supaya dia bisa nantinya akan mencapai keseimbangan yang baru yaitu agregat demand dan agregat supply. Jadi agregat supply yang ditingkatkan dengan meningkatkan penggunaan tenaga kerja dan pengeluaran agregat. Seperti itu. Oke. Kan kalau mula-mula plan expenditure sama actual expenditure di sini, terus sekarang plan expenditure naik, berarti aktualnya harus dinaikkan dong supaya jadi keseimbangan yang baru. Nah, berarti benar pengeluaran harus dinaikkan. Nah, berarti kebalikannya, kalau agregat demand kurang dari agregat supply atau agregat supply lebih besar dari agregat demand, maka penggunaan tenaga kerja dan pengeluaran agregat itu akan menurun seperti itu. Nah, kapan terjadi keseimbangan antara tingkat pendapatan dan permintaan kerja, yaitu ketika agregat demand sama dengan agregat supply seperti itu. Itulah sebabnya D sama E itu salah. Oke. Semoga penjelasannya bisa dipahami untuk nomor 36.